Dewa medis terkuat. Bab 803. Begitu energi dahsyat ini meletus, seluruh medan bintang terkunci hidup-hidup. Energi super kuat itu menekan segalanya. Tekanan yang begitu kuat. Kekuatan orang ini pasti telah mencapai puncak alam dewa perang 10 penjuru, kan? Bagaimanapun, secara pribadi saya merasa ini luar biasa. Tuan Xiao. Xiao Wange segera berjalan ke samping Xiao Chen. Tatapan mata Xiao Chen tenang, seolah-olah dia telah meramalkan segalanya dan sama sekali tidak panik. Jangan repot-repot memberitahuku, aku tahu segalanya. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Chen perlahan berdiri dan berjalan keluar. Ketika dia tiba di geladak, beberapa kapal perang spiritual dan biksu yang ditekan oleh Ye Qingtong langsung merasa lega. Tekanan pada semua orang yang hadir menghilang seketika. Beberapa kapal perang Lingwu yang ditekan juga perlahan-lahan mendapatkan ketinggian. Pada saat ini, sosok Ye Qingtong juga muncul di mata semua orang. Suaranya masih muda, dan dia tampak tidak lebih dari 27 atau 28 tahun. Namun, semua orang tahu usianya, dan dia jelas tidak semuda itu. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit, dan tatapannya bertemu dengan tatapan orang itu. Dalam sekejap, percikan api beterbangan kemana-mana. Ada samar-samar sensasi kilat dan guntur di udara, yang terus menyebar. Siapa kau, bocah? Mengapa kau menyerang keluargaku? Xiao Chen berkata dengan ekspresi dingin. Aku adalah murid Lin Zentian. Lin Zentian. Pupil mata Ye Qingtong langsung mengecil. Melihat ekspresinya, Xiao Chen tahu bahwa dialah yang menangkap tuannya, tidak diragukan lagi. Tanda seru. Dia mengepalkan tinjunya sedikit, dan niat membunuh yang mendebarkan hati perlahan-lahan mengembun menjadi substansi, menyebabkan penghalang ruang di sekitarnya meledak secara langsung. Melihat pemandangan ini, mulut Ye Qingtong sedikit melengkung. Siapa yang kupikirkan? Aku tidak menyangka dia adalah murid dari lelaki tua lumpuh itu. Aku tidak menyangka lelaki tua itu, yang kekuatannya tidak begitu bagus, tetapi murid yang diajarinya cukup bagus dan telah mencapai tingkat kekuatan ini. Xiao Chen menekan niat membunuh di dalam hatinya dan bertanya dengan dingin. Di mana tuanku sekarang? Bunuh dia. Hanya dengan dua kata sederhana, suhu di udara tiba-tiba turun ratusan derajat. Penghalang ruang angkasa langsung meledak karena tidak dapat menahan energi dingin. Bang bang bang. Terjadi ledakan di mana-mana, dan energi dahsyat itu hanya dapat ditekan saat mencapai Ye Qingtong. Ye Qingtong tersenyum bangga. Kamu memang pemarah. Tapi kenapa? Kalau dia berani melawanku, dia akan mati. Aku sudah memberinya kesempatan untuk membawa kehormatan bagi keluarga dan membiarkannya menjadi anjingku, tapi dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Kalau orang seperti itu tidak mati, siapa yang akan mati? Dan jika kau tak datang padaku, mungkin aku tak akan tahu kau ada dalam hidupku, apalagi bertindak terhadapmu. Tapi kau benar-benar datang. Kau datang, dan kau bahkan berani menyerang keluargaku dan bawahanku. Kau pantas mati. Kenapa kau tidak keluar dan bertanya-tanya? Reputasiku sebagai Ye Qingtong. Jika kau berani main-main denganku, kau sama saja dengan mencari mati. Ye Qingtong memiliki ekspresi arogan di wajahnya, seolah-olah dia berada jauh di atas orang lain, memandang rendah Xiao Chen. Di mana istri-istriku, selir-selirku, dan anak-anakku? Serahkan mereka kepadaku, dan aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan memberimu kesempatan. Biarkan kau bunuh diri. Xiao Chen berkata dengan tatapan dingin. Saya khawatir bunuh diri tidak mungkin. Ye Qingtong berkata dengan dingin. Sepertinya kamu tidak ingin menyerah. Xiao Chen berkata dengan tenang. Bukan saja aku tidak akan menyerah, tapi aku juga tidak bisa menyerah meskipun aku mau. Aku memberikan istrimu kepada anak buahku untuk dinikmati. Aku berencana untuk membiarkan dia membantu anak buahku melahirkan seorang putra. Ye Qingtong sangat marah hingga rambutnya berdiri tegak, dan urat-urat di dahinya terlihat. Xiao Chen benar-benar berani membiarkan anak buahnya berselingkuh. Binatang buas ini. Kau tidak hanya mencari kematian. Aku akan mematahkan semua tulangmu satu persatu. Hancurkan tulangmu menjadi bubuk dan buat makanan untuk anjingku. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh, tampak tenang, tetapi penuh dengan niat membunuh. Jangan khawatir, aku akan memastikan tidak ada abu yang tersisa darimu. Juga, aku akan meminta ibumu untuk menemani istrimu. Aku akan membunuhmu. Ye Qingtong tidak dapat menahan amarah di dalam hatinya lagi. Dia menghentakkan kakinya, dan seluruh kehampaan hancur di tempat. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan adalah tubuhnya muncul di depan Xiao Chen dalam sekejap.
Binatang buas. Dasar bajingan. Kau bukan manusia. Tuanku tidak menaruh dendam padamu. Saat kau membunuhnya, mengapa kau tidak berpikir bahwa kau akan berakhir seperti ini? Setelah dia selesai berbicara, Xiao Chen tidak memberinya kesempatan sama sekali dan mengambil tindakan sebelum dia tiba. Ledakan. Energi serangan keduanya bertabrakan dan tiba-tiba meledak. Energi dahsyat itu langsung menghancurkan penghalang ruang lapis keempat. Kekuatan besar ini menjadi bumerang dan langsung mengirim Ye Qingtong terbang hidup-hidup. Energi Xiao Chen yang sangat besar membuat tinju Ye Qingtong, bahkan seluruh lengannya, dan separuh tubuhnya terasa mati rasa. Apa? Pupil mata Ye Qingtong mengecil, dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Sangat kuat. Dia berpikir bahwa bakatnya sudah cukup jenius. Dia pikir kultivasinya sudah cukup kuat. Tapi, pada saat ini, ketika dia bertemu Xiao Chen, dia menyadari betapa lemahnya kekuatannya sendiri. Di hadapan Xiao Chen, kekuatannya sangat lemah sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Tuanmu yang tidak berguna itu hanya memiliki 8.000 ki ungu primordial dari Tuan Besar. Bagaimana kau bisa memiliki energi yang begitu kuat? Kamu tidak perlu tahu hal-hal ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu pasti akan mati hari ini. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen mendekatinya lagi. Pukulan lain datang padanya. Ye Qingtong tidak berani ceroboh. Dia segera menyiapkan beberapa formasi untuk memblokirnya di depannya. Begitu formasi itu keluar, mulut Ye Qingtong sedikit melengkung. Ini adalah formasi yang diturunkan dari keluarga Yeku. Semuanya adalah seni abadi yang disimulasikan, dan kemampuan bertahannya sangat kuat. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghancurkannya, bajingan kecil. Akan tetapi, saat dia baru saja selesai bicara, senyuman di wajahnya tidak bertahan selama 2 detik, Xiao Chen menyerang dengan sebuah pukulan, dan formasi itu tiba-tiba bergetar hebat. Apa? Bukan hanya formasi yang bergetar, tetapi tubuh Ye Qingtong juga bergetar hebat. Setelah gemetar, dia mundur beberapa langkah. Namun, dia tidak berani ceroboh sama sekali, dan segera mengaktifkan formasi untuk memperkuatnya secara ekstrim. Sayangnya, formasinya hanyalah simulasi seni abadi, bahkan bukan seni abadi yang sebenarnya, jadi bagaimana mungkin itu bisa menahan Xiao Chen? Seberapa mengerikan kekuatan Xiao Chen saat ini? Dia bahkan tidak perlu menggunakan seni abadi, tetapi itu sudah cukup untuk membuatnya bingung. Tak lama kemudian, ada retakan pada formasi pertama. Bab 804. Begitu Xiao Chen bergerak, wajah Ye Qingtong berubah drastis. Dalam sekejap mata, formasi pertama hancur. Kemudian formasi kedua pecah. Lalu, ada hidangan ketiga, keempat, dan kelima. Dalam sekejap mata, formasi yang tak terhitung jumlahnya hancur. Tidak ada cara untuk menahan kekuatan tempur Xiao Chen yang super kuat. Tidak. Ye Qingtong meraung, matanya melotot, dan wajahnya menjadi sepucat lilin. Ini sungguh mengerikan. Niat membunuh Xiao Chen begitu kuat hingga menghancurkan hati orang-orang dan membuat mereka putus asa. Seperti balita yang berhadapan dengan orang kuat. Bahkan jika dia memegang senjata di tangannya, itu tidak akan berguna. Dia hanya akan diinjak-injak dan dihancurkan. Lari. Tanpa ragu sedikit pun, pikiran Ye Qingtong bergerak, dan tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya. Segera setelah itu, kekuatan tempurnya meningkat pada kemampuan terbangnya, memungkinkannya melakukan perjalanan ratusan juta mil dalam 1 detik. Namun, tidak peduli seberapa cepatnya dia tidak bisa lebih cepat dari Xiao Chen, yang berkali-kali lipat lebih cepat. Xiao Chen menciptakan formasi di depannya hanya dengan satu pikiran. Meskipun hanya ada satu formasi, ketika Ye Qingtong menyerbu ke dalamnya, dia tiba-tiba ditolak. Rasanya seperti menabrak tembok karet. Jika Ye Qingtong tidak mengerti saat ini bahwa dia tidak bisa melarikan diri, maka dia akan hidup sia-sia. Bahkan lebih mustahil lagi untuk memiliki kualifikasi sekuat itu. Oleh karena itu, Ye Qingtong langsung menyerah untuk melarikan diri, dan memilih untuk mengumpulkan energinya pada tangan kanannya, mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan meninju Xiao Chen. Mati. Xiao Chen mendengus dingin, tidak peduli sama sekali. Dia juga meninju ke depan. 1 detik. Hanya dalam 1 detik, tinju keduanya bertabrakan dari jarak ratusan juta mil. Ledakan dahsyat terdengar di langit. Gelombang suara langsung meruntuhkan angkasa. Untungnya, formasi telah dikerahkan di kapal Lingwu. Kalau tidak, energi ledakan suara ini akan cukup untuk menghancurkan banyak orang kuat di kapal. Namun, sebelum mereka sempat mengumpulkan pikiran mereka,
Saat berikutnya, gelombang energi dari kedua tinju itu mengikuti dari belakang. Pada saat ini, formasi di kapal Lingu tidak dapat menahan lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Formasi di beberapa kapal Lingu runtuh total, dan segera setelah itu, kapal-kapal Lingu juga bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan. Para biksu segera melarikan diri dan bersembunyi di kejauhan kehampaan, tidak berani mendekati daerah ini. Satu persatu, mata mereka terbuka lebar, dan mereka sangat ketakutan. Kekuatan antara Xiao Chen dan Ye Qingtong benar-benar keterlaluan. Namun, Ye Qingtong tidak sekuat yang dibayangkan semua orang. Pada saat Xiao Chen bergerak, angin kencang di tinju Ye Qingtong telah disebarkan oleh Xiao Chen. Segera setelah itu, tinju Xiao Chen langsung mengenai tinjunya. Kekuatan tak terkendali menyebabkan tinju Ye Qingtong meledak di tempat. Dia bahkan tidak merasakan sakitnya, tinjunya langsung meledak, dan kemudian seluruh lengannya meledak. Tidak. Setelah berseru, Ye Qingtong melarikan diri dengan cepat, tetapi dia belum melarikan diri dari jarak yang begitu jauh tadi, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri sekarang? Jadi, pada saat ini, ketika dia baru saja mendapat ide, Xiao Chen telah membuat gerakan secepat kilat dan langsung mencengkeram lehernya. Sama sekali tidak ada ketegangan. Menghadapi tatapan mata Xiao Chen dari jarak sedekat itu, Ye Qingtong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengompol di celananya saat itu juga. Tidak mungkin, energi Xiao Chen terlalu kuat. Mata itu begitu tak terduga, dan dia tampak seperti binatang prasejarah. Ye Qingtong merasa jantungnya akan melompat keluar. Aku salah. Aku salah. Jangan bunuh aku. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Pada saat ini, Ye Qingtong benar-benar menangis seperti anak kecil. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli seberapa mendominasi kepribadiannya, dia tetap saja seorang anak laki-laki yang keren. Menghadapi kematian, dia tidak pernah bisa menerimanya dengan mudah. Keputusasaan yang dibawa Xiao Chen kepadanya benar-benar tak tertahankan baginya. Wajah Xiao Chen sangat dingin. Ketika dia memikirkan bagaimana tuannya, sosok yang begitu heroik dan keberadaan yang tidak dapat dihancurkan di dalam hatinya, mati di tangan seorang pengecut, dia ingin segera memotong Ye Qingtong menjadi beberapa bagian. Jika permintaan maaf berguna, apa gunanya Tuhan? Pergilah ke neraka. Dengan teriakan marah, Xiao Chen siap untuk membelah kepala Ye Qingtong dengan telapak tangan. Namun pada saat ini, Ye Qingtong tiba-tiba berteriak. Tunggu sebentar, aku tidak membunuh tuanmu. Aku tidak membunuh tuanmu. Lepaskan aku, dan aku akan melepaskan tuanmu. Xiao Chen tiba-tiba berhenti. Dia menyipitkan matanya dan menatap Ye Qingtong. Seolah takut Xiao Chen tidak akan mempercayai apa yang dia katakan, Ye Qingtong dengan cepat menjelaskan lagi. Aku tahu kau mungkin tidak percaya padaku, tapi aku jelas tidak berbohong padamu. Jika aku berbohong padamu, Tuhan akan menghukumku dengan petir. Xiao Chen mendengus dingin. Kamu tidak perlu bersumpah. Aku punya pendapat sendiri tentang apakah itu benar atau tidak. Setelah mengatakan itu, tangan besar Xiao Chen langsung memukul kepalanya, dan menggunakan kekuatan mentalnya yang luar biasa untuk mencari ingatan Ye Qingtong. Meskipun ini mungkin menghancurkan kekuatan mental Ye Qingtong dan mengubahnya menjadi orang bodoh, Xiao Chen tidak peduli tentang itu. Selama dia bisa menemukan keberadaan tuannya, dia akan segera melakukannya bahkan jika dia harus memotong Ye Qingtong menjadi beberapa bagian dan menggiling tulangnya menjadi debu. Bagaimanapun, dia dan Ye Qingtong adalah musuh. Setelah mencari dengan kekuatan mentalnya, Xiao Chen tiba-tiba menemukan bahwa Ye Qingtong tidak berbohong. Dengan kata lain, sang guru sebenarnya tidak mati. Namun, dia menyerahkan gurunya ke markas besar keluarga Ye, dengan maksud agar markas besar keluarga Ye mengubah gurunya menjadi mayat bela diri. Mayat prajurit akan kehilangan ideologinya sendiri, hanya mempertahankan kesadaran bertarungnya sendiri, dan sepenuhnya mematuhi keluarga Ye. Ini jauh lebih brutal daripada jenis pengendalian esensi darah yang biasa digunakan Xiao Chen. Mengendalikan esensi darah juga akan memberi pihak lain cara untuk hidup. Selama pihak lain tidak mengkhianati Anda, itu tidak akan memengaruhi hidup Anda sama sekali. Namun, begitu Anda menjadi mayat hidup, Anda akan menjadi zombie seutuhnya. Saat itu, jika mereka meminta Anda memakan kotoran anjing, Anda akan menelannya tanpa ragu-ragu. Ini adalah bentuk hukuman yang beberapa kali lebih menyedihkan daripada membunuh pihak lain. Kasar. Setelah berteriak keras, Xiao Chen menjadi 10.000 kali lebih marah dan meninju Ye Qingtong dengan keras. Binatang ini hanyalah sampah. Sang majikan tidak menaruh dendam terhadapnya,
Tetapi hanya karena sang majikan tidak mau menjadi budak anjingnya, ia memperlakukan sang majikan seperti ini. Benar-benar gila. Bersambung.